Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat Bea Cukai Melabuh, pada kesempatan Selasa kali ini bertepatan dengan bulan Ramadan, sehingga tema yang akan saya bawakan terkait dengan kewajiban berpuasa bagi umat Islam. Seperti kita ketahui bersama, kewajiban berpuasa telah Allah turunkan dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, mulai dari ayat 183 sampai 187. Rangkaian ayat-ayat itu menjadi guidance, menjadi panduan buat kita dalam melaksanakan puasa Ramadan. Alhamdulillah pada tahun ini 1441 Hijriah kita memasuki bulan Ramadan dalam kondisi yang spesial karena negara kita sedang mengalami musibah berupa wabah COVID-19. Ada yang menarik dari rangkaian ayat-ayat terkait kewajiban Ramadan ini. Diawali dengan kewajiban berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah wajibnya berpuasa Allah tutup dengan hadiah atau tujuan berpuasa itu, yaitu la'allakum tattaqun. Rangkaian-rangkaian ini menarik karena nanti di ayat 187 Allah tutup lagi dengan kalimat yang sama, tetapi redaksinya berbeda, yaitu la'allahum yattaqun. Apa bedanya? Kita kupas satu-satu. Pada ayat berikutnya, 184, Allah memberikan, diawali dengan kalimat ayyamam ma'dudat, waktu. Kemudian, kata-kata berikutnya adalah bagaimana rukhsah yang Allah berikan kepada kita ketika kita tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan ini. Ini adalah rukhsah yang Allah berikan dan tata cara mengganti kewajiban berpuasa itu. Pada ayat 185 diawali dengan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ayat ini menceritakan tentang turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan, sehingga ini menjadi petunjuk, menjadi arahan bagi kita bahwa bulan Ramadan mestinya interaksi kita dengan Al-Quran menjadi lebih intensif dibanding bulan-bulan lain. Ayat ini juga bercerita menegaskan kembali ayat 184 tadi tentang kewajiban berpuasa dan teknis berpuasa. Inti dari ayat 186 adalah bagaimana Allah menginformasikan kepada kita bahwa Allah sangat dekat dengan kita. Dan Ramadan ini adalah bulan di mana kita harus memperbanyak doa kepada Allah, karena waktu-waktu yang mustajab adalah waktu-waktu ketika kita berpuasa dan waktu-waktu ketika kita menjelang berbuka puasa. Sehingga Ramadan ini harus kita maksimalkan dengan memanjatkan sebanyak mungkin doa kebaikan untuk kita, juga untuk bangsa ini. Di ayat 187 ini, Allah menginformasikan kembali kepada kita bagaimana cara kita berpuasa, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Dan di akhir ayat Allah tutup dengan kalimat yang sama dengan ayat pertama perintah puasa, yaitu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allahum yattaqun. Sahabat Bea Cukai Melabuh yang dirahmati Allah, dari rangkaian ayat-ayat yang tadi kita bacakan, yang tadi kita lihat, kita dapat satu kesimpulan bahwa tujuan orang berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, sudahkah itu kita dapatkan? Berapa banyak Ramadan yang telah kita lalui sejak kita akil balik? Mungkin ada yang 5 kali, ada yang 15 kali, ada yang 20 kali. Sudah sampai tahap mana ketakwaan kita? Dan jangan lupa, rangkaian ayat ini ditutup dengan la'allahum yattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ujung dari perintah puasa ini sebenarnya bukan hanya ketakwaan individu, tetapi adalah ketakwaan sosial. Sehingga ketika kemudian seseorang berpuasa, selesai Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi kemudian tidak bisa mewarnai lingkungan kita, tidak bisa mewarnai kantor kita, tidak mau bisa mewarnai masyarakat kita. Tujuan akhir puasa sebenarnya belum maksimal.
Karena tujuan akhirnya tadi adalah kesolehan sosial, la'allahum yattaqun. Yang harus kita ingat adalah kesolehan sosial ini hanya terjadi ketika individu-individu yang soleh, individu-individu yang bertakwa berkumpul, bersatu, bergabung menjadi masyarakat yang bertakwa. Semoga Allah menolong kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan ibadah terbaik di bulan Ramadan ini. Sahabat Bea Cukai Melabo yang dirahmati Allah, hari ini kita berada di 10 terakhir penghujung Ramadan 1441 Hijriah. Pertanyaan untuk kita, seberapa besar ikhtiar kita mengisi Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan dari tanggal 1 sampai tanggal 20 kemarin? Apakah sudah maksimal? Atau justru seadanya? Jika belum, kita masih punya kesempatan 10 hari terakhir untuk memaksimalkan Ramadan kita dengan ibadah-ibadah yang telah Allah contohkan melalui Rasulullah Muhammad SAW. Tilawah kita, baca Quran kita, infak kita, doa-doa kita, kebaikan-kebaikan yang kita bangun di Ramadan, intinya adalah kebaikan-kebaikan terbaik. Karena Ramadan idealnya adalah bulan di mana kita berkompetisi. 11 bulan lainnya adalah bulan latihan. Dan Ramadan ini adalah bulan pertandingan. Seperti misalnya event-event olahraga, SEA Games misalnya. 11 bulan adalah training center kita, berlatih, mengasah pena-pena kebaikan kita, mengasah pisau-pisau kebaikan kita, mengasah nurani kita. Dan Ramadan ini adalah tempat kita bertarung, tempat kita kemudian berkompetisi. Sehingga amalan-amalan kita harusnya berlipat ganda di bulan Ramadan. Ini adalah pengingat untuk saya pribadi dan untuk kita semua, sehingga mudah-mudahan dengan pengingat ini kita menjadi bersemangat lagi untuk memaksimalkan sisa Ramadan ini, agar tidak ada lagi penyesalan ketika Ramadan pergi, agar kita tidak menangisi Ramadan yang terlewat seperti Ramadan-Ramadan yang lalu mungkin, di mana kita beribadah seadanya, beribadah dalam waktu sisa. Mumpung masih ada 10 hari terakhir, ayo kita maksimalkan, kita bersama-sama maksimalkan Ramadan ini, sehingga mudah-mudahan ini menjadi salah satu Ramadan terbaik kita, sehingga nanti Allah berikan ketakwaan kepada diri kita dan juga ketakwaan kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga la'allakum tattaqun berpadu menjadi la'allahum yattaqun. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Semoga Allah senantiasa menolong kita, menolong saya dan kita semua untuk memaksimalkan Ramadan ini, mengisinya dengan amal-amal terbaik, karena kita tidak pernah tahu apakah kita masih hadir di jamuan Ramadan tahun depan. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah menolong kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.